Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kami dari kelompok 6 dengan membawakan proyek untuk kita kami yang beranggotakan Felicia Priscilla Levina, Najwa Leiva Putri Winsa, Giovanni Margareta, Iren Larissa, Muhammad Nasmi, dan Jesslyn Agnesia. Next. Baik, yang pertama ada tujuan. Jadi yang pertama, kami menentukan hampiran volume botol menggunakan konsep integral dan membandingkannya dengan volume kemasan. Lalu yang kedua, menentukan titik pusat massa lamina botol menggunakan konsep integral. Lanjutkan dengan rekan saya. Selanjutnya, teori dasar yang kami gunakan yaitu kalkulus memiliki dua cabang utama, kalkulus diferensial dan kalkulus integral yang saling berhubungan melalui teorema dasar kalkulus. Integral adalah salah satu bagian dari konsep kalkulus yang digunakan untuk menghitung akumulasi nilai atau total perubahan. Integral terbagi menjadi dua, yaitu integral tentu dan integral tentu atau anti turunan. Selanjutnya akan di next rekan saya. Lalu selanjutnya ada manfaat. Jadi manfaat dari proyek kami ini yang pertama itu memahami konsep integral dalam dunia nyata. Lalu yang kedua, penghitungan volume benda dengan bentuk yang kompleks. Yang ketiga, menganalisis titik pusat massa. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan dalam pemecahan masalah. Proyek penelitian ini ditujukan untuk menghitung hampiran volume botol minuman dengan menggunakan konsep integral. Kami memasukkan gambar botol minuman ke dalam GeoGebra untuk dihitung secara integral, dan konsep ini merupakan metode yang matematis untuk menghitung volume objek dengan bentuk yang kompleks. Seperti yang diketahui secara umum, khususnya untuk botol minum Kiranti ini juga, bentuk yang dan permukaan botol tidak rata sehingga ditemukan lengkungan-lengkungan. Maka dari itu, dengan simetri tertentu, membuat perhitungan volume botol menggunakan rumus geometri standar menjadi sulit dan tidak tepat. Oleh karena itu, penerapan integral dalam menghitung volume botol merupakan solusi yang lebih tepat dan akurat dengan membagi objek tersebut menjadi elemen-elemen kecil dan menghampiri jumlahnya. Next. Dan untuk menghitung pusat massa botol menggunakan konsep integral juga dengan komponen numerator dan denominator. Lalu pusat massa Y diasumsikan 0 karena botol ini berbentuk simetris vertikal, maka pusat massa Y-nya tidak perlu dihitung. Selanjutnya, cara penghitungannya dibagi menjadi dua, numerator dan denominator. Seperti yang sudah dikatakan, numerator hanya mengalihkan fungsi integral dari X fungsi dx, sedangkan denominator hanya integral fx dx. Kita menghitung perbagian dari bagian 1 hingga bagian 9. Next. Ini bagian 4 dan bagian 5. Next. Dan ini bagian 6 dan bagian 7. Next. Ini bagian 8 dan bagian 9. Next. Dan ini untuk mempermudah hasil perhitungan numerator dan denominator, kita membuat tabel dari berbagai segmen. Dan kita akan mendapatkan total yang akan mempermudah perhitungan kita. Next. Selanjutnya adalah perhitungan pusat massa, di mana pusat massa dihitung dalam satu rumus, yang mana didapat hasil bahwa maka pusat massa di botol ini dalam koordinat Celsius adalah 6,78,0 atau dengan X yang 78 dan Y 0, dengan ilustrasinya sebagai berikut. Nah, seperti yang bisa dilihat, di sana adalah ilustrasi dari hasil perhitungan yang telah dilakukan, yaitu di mana terdapat gambar 3.
di mana gambar 2 itu adalah terdapat ilustrasi pusat massa, dan pada gambar 3 adalah penentuan titik-titik pusat massa dari lamina. Kesimpulannya adalah hasil perhitungan volume menggunakan konsep integral dengan metode Check-Amp adalah 1194,9428691 cm3. Sedangkan volume botol yang tertera pada kemasan adalah 150 cm3. Dan berdasarkan hasil tersebut tidak dapati nilai error atau galat sebesar 0,04%. Yang kedua adalah titik pusat massa lamina botol pada koordinat kartesius yang didapatkan dari hasil perhitungan menggunakan konsep integral adalah 6,78 dan Y-nya adalah 0. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.